Padahal penggunaan Coinbee dan Bitcoin sebagai alat tukar di Cina saja sudah mengancam peredaran mata uang Cina. Barter artinya sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Barang yang dipertukarkan merupakan barang yang dibutuhkan oleh kamu dan ditukar dengan barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Kamu dan orang tersebut menukarkan barang yang sama-sama dibutuhkan dan dianggap nilainya seimbang. Misal, Budi ingin makan nasi dan dia punya ayam. Rahmat ingin makan ayam dan dia punya beras. Kemudian, Budi mengajak Rahmat untuk menukarkan ayam si Budi dengan beras milik si Rahmat. Kedua belah pihak sepakat. Alhasil, Budi mendapatkan beras untuk dimasak jadi nasi, dan Rahmat mendapatkan ayam untuk diproses menjadi santapan ayam yang lezat. Barter menukarkan barang yang bernilai dan dibutuhkan oleh kedua pihak. Kalau di era sekarang, tentunya butuh perjanjian hitam di atas putih, berbeda dengan zaman dulu. Kelemahan sistem barter adalah tidak memiliki standar nilai yang jelas. Tetapi karena barter dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan, maka komoditi barang yang dianggap nilainya seimbang diterima oleh kedua belah pihak yang telah sepakat. Tidak memiliki nilai yang jelas bukan berarti tidak memiliki nilai, tapi nilainya saja yang tidak jelas. Bisa saja nilainya Rp1.000 atau Rp5.000 atau jutaan rupiah. Intinya bukan Rp0. Tidak memiliki nilai yang jelas karena tidak mengikuti nilai pasar. Contohnya, ayam si Budi tadi. Kalau di pasar, mungkin harganya Rp35.000 per ekor. Dan beras si Rahmat, mungkin harganya Rp1.000 per kilogram. Emas juga masih digunakan sebagai alat tukar karena bernilai. Emas punya nilai pasar. Kalau mau mendapatkan satu mobil Pajero keluaran dealer dengan kisaran harga Rp700 juta, maka kamu butuh sekitar 780 gram emas. Dengan harga emas per video ini dibuat, 1 gramnya Rp993.000 per gram. Hanya ribet kalau menukarkan emas secara langsung dengan mobil Pajero. Mending emasnya diuangkan. Setelah menjadi uang fiat, baru bisa beli satu mobil Pajero tanpa ribet urus berkas. Saingan emas sekarang, kripto. Pionir P-Network menganggap Coinbee sebagai kripto. Coinbee ditukarkan dengan satu Pajero. Harga satu Pajero keluaran dealer sekitar 700 jutaan rupiah. Kemudian ditukarkan dengan Coinbee yang harganya Rp0, bahkan $0 Amerika. Itu sangat tidak masuk akal. Sekalipun Coinbee diuangkan, tetap tidak ada yang mau terima karena nilai Rp0 dan $0. Karena nilainya Rp0 dan $0. Mau kamu punya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan Coinbee. Kalau harganya 0, ya tetap 0. Anggaplah saat ini kamu menjadi pionir Coinbee dan kamu punya 1 juta Coinbee. Dikali harga Pi saat ini Rp0 per Pi, maka uang kamu Rp0. Tidak bernilai, tidak dapat menjadi alat transaksi untuk barang apapun. Kalau kamu punya 1 miliar Shiba Inu, dikali harga ATH Shiba Inu Rp1 per SHIB, maka uang kamu ada 1 miliar rupiah. Dan itu sudah terjadi. Punya uang miliaran dari investasi Shiba Inu. Sudah bisa beli bukan saja satu mobil Pajero, tapi sudah bisa beli satu supercar. Brand produsen mobil Pajero, Mitsubishi, bukan brand abal-abal. Mereka tahu mana yang dapat ditukarkan dengan Pajero. Kalau ditawari dengan Bitcoin, mereka pasti mau terima pembelian Pajero dengan Bitcoin. Menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran bagus untuk meningkatkan kepopuleran merek Mitsubishi. Bitcoin dapat dijadikan aset buat perusahaan, mengingat harganya naik terus dalam jangka panjang, serta kelangkaan Bitcoin itu sendiri. Paling penting, perusahaan mengikuti perkembangan zaman, sehingga merek dan bisnis perusahaan tetap eksis ke depannya.
Konsensus para pionir seluruh dunia banyak menyepakati harga terendah koin Pi setelah mainnet adalah sekitar $100 per satu koin Pi. Tidak semua anggota mendapatkan hak istimewa tersebut. Hanya anggota pilihan dari tim inti yang dapat melakukan transfer atau pertukaran mata uang Pi. Yang artinya kesepakatan harga $100 per Pi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, alias tidak melalui musyawarah seluruh anggota Pi Network yang punya 30 juta pengguna tersebut. Ada 30 juta penambang koin yang cuma memiliki hak istimewa hanya tim inti saja, alias tim pengembang Pi Network saja. Ini tidak desentralis seperti Bitcoin, tapi sentralis. Sentralis artinya keputusan diambil oleh pihak-pihak tertentu, yaitu oleh individu-individu tertentu atau institusi-institusi tertentu. Ini bukti kalau Pi Network tidak transparan seperti Bitcoin. Bitcoin transparan. Semua transaksinya diketahui oleh para miner atau para penambang. Pendapat lain dari pionir Pi Network yang berseliweran di internet. Koin Pi hanya bisa ditukar dengan Pajero cuma di negara Cina dan Korea Selatan. Terus negara lain bagaimana? Bisa tidak? Skema penipuan yang selalu mengatasnamakan Cina atau Korea Selatan yang katanya sudah terjadi transaksi Pi dengan mobil Pajero. Terus, kamu yang sudah susah-susah luangkan waktu untuk klik petir selama 3 tahun buat ngumpulin koin Pi, tapi tidak menikmati kesempatan berharga ini. Kamu tidak mendapat kesempatan untuk menukarkan koin Pi kamu dengan Pajero. Atau mungkin pihak pengembang Pi Network memang tidak mau memberikan kesempatan ini sama sekali di luar tim inti. Ini bukti Pi Network tidak transparan terhadap pengguna. Kita bicara fakta. Cina melarang Bitcoin dan tengah mengupayakan CBDC mereka. Cina ban produk Amerika, Google, WhatsApp, Facebook, dan diganti dengan produk mereka sendiri. Pi Network itu juga produk dari Amerika. Tim inti pengembang Pi Network ada di Amerika. Para pionir tidak bisa menutupi fakta ini. Pi Network dibuat oleh orang berkewarganegaraan Amerika. Data pribadi warga Cina disimpan di Facebook dan produk-produk Google kalau mereka menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, Facebook dan Google diklaim oleh pemerintah Cina sebagai alat mata-mata Amerika terhadap Cina. Warga Cina juga akan melakukan KYC di Pi Network, seperti halnya orang Indonesia, dan data pribadi mereka juga disimpan oleh Pi Network. Sama-sama menyimpan data pengguna, dan sama-sama produk buatan Amerika. Terus kenapa kamu percaya kalau koin Pi digunakan sebagai alat tukar di Cina? Apakah pemerintah Cina itu orang-orang yang tidak tahu teknologi dan perkembangan zaman? Apakah pemerintah Cina itu orang-orang kurang berwawasan? Cina itu negara besar dan hebat. Negara besar dan hebat diisi oleh orang-orang berwawasan dan mengerti teknologi. Pemerintah Cina menganut sistem pemerintahan komunis. Apapun yang digunakan dan dipakai oleh warga negara Cina diatur oleh pemerintah mereka. Cina sebagai tempat penambang Bitcoin terbesar tetap dilarang oleh pemerintah mereka. Produk-produk Amerika yang terkenal dan berguna saja di-ban oleh Cina. Lalu, dengan alasan apa? Pi Network dapat digunakan sebagai alat barter di Cina. Padahal penggunaan koin Pi dan Bitcoin sebagai alat tukar di Cina saja sudah mengancam peredaran mata uang Cina, mengancam eksistensi mata uang Cina. Itu sama saja melawan pemerintah Cina. Ingat, uang dicetak oleh pemerintah melalui bank. Kesimpulan,
Skema barter CoinP tidak sama dengan pengertian barter yang sebenarnya. Barter ialah menukarkan barang yang sama-sama bernilai tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi. Barter yang terjadi antara CoinP yang bernilai Rp0 dengan mobil Pajero dengan harga 700 jutaan terkesan mustahil dan tidak masuk akal. Skema penipuan untuk menarik banyak pengguna dengan iming-iming CoinP sebagai alat tukar mobil Pajero dan transaksi lainnya. Tetapi nilai CoinP cuma ditentukan oleh tim inti pengembang P-Network saja. Tidak melibatkan 30 juta pionir CoinP dalam bentuk musyawarah. Hal ini membuktikan kalau P-Network tidak transparan, tidak desentral, dan tidak memprioritaskan pengguna untuk sama-sama merasakan utilitas dari CoinP ini. Salam to the moon. See you next video. Bye.